Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Dikte Channel, bertemu lagi. Kali ini rangkuman materi yang akan kita bahas adalah masih materi tes wawasan kebangsaan untuk Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita mulai materinya ya. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologi, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu bineka, beragam atau beraneka, tunggal satu, dan ika itu. Yang secara harfiah jika diartikan menjadi beraneka satu itu, yang bermakna beraneka ragam tetapi masih satu jua. Semboyan ini diambil dari kitab Kakawin Sutta Soma, karangan Empu Tantular, yang hidup dan menganut agama Buddha pada masa kerajaan Majapahit yang notabene menganut agama Hindu sekitar abad ke-14. Hal ini menunjukkan persatuan dan kesatuan di wilayah Indonesia dengan keberagaman penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, bahasa, daerah, ras, agama, kepercayaan, lantas tidak membuat Indonesia terpecah-pecah. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebuah kutipan yang diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup di zaman kerajaan Majapahit dengan suasana aman, damai, dan tentram walaupun berbeda agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi bahan diskusi saat dimulainya proses kemerdekaan Indonesia. Saat itu Insinyur Soekarno bersama Muhammad Yamin dan I Gusti Bagus Sugriwa membuat diskusi kelompok kecil di sela-sela sidang BPUPKI perihal persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah beberapa tahun kemudian, ketika para tokoh sudah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, berembuk untuk merancang lambang negara, maka timbullah ide untuk memasukkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ke dalam lambang negara. Maka pada kaki lambang burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Secara resmi lambang burung Garuda beserta tulisan Bhinneka Tunggal Ika dipakai pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Muhammad Hatta tanggal 11 Februari 1950. Lambang itu disahkan berdasarkan usulan dari para tokoh saat itu. Tetapi yang terpilih yaitu rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Sebenarnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika lebih bermanifestasi pada keadaan agama dan kepercayaan pada masa itu. Empu Tantular dalam kitabnya menceritakan kata-kata itu menggambarkan keadaan damai yang dirasakan, meskipun terdapat perbedaan kepercayaan. Namun oleh para tokoh bangsa diberikan penafsiran baru yang beraneka ragam tetapi bersatu padu. Para founding fathers yang kebanyakan beragama Islam saat itu sangat toleran terhadap usulan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Watak inilah yang menjadi cerminan rakyat Indonesia yang sangat toleran terhadap keanekaragaman yang ada. Rakyat Indonesia sudah mengenal aneka ragam suku bangsa, ras, kepercayaan jauh sebelum agama-agama datang dan masuk ke Indonesia. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan adalah sebuah hakikat realitas yang sudah ada dalam bangsa Indonesia, sedangkan ketunggal ikaan adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Semboyan inilah yang menjadi jembatan emas penghubung menuju pembentukan negara berdaulat serta menunjukkan kebesarannya di mata dunia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang dijadikan dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika patut dijadikan sebuah landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi selanjutnya yang menikmati kemerdekaan haruslah mampu bersungguh-sungguh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ada 4. 1.
common denominator, yaitu mencari sebuah persamaan dalam perbedaan itu, sehingga rakyat Indonesia dapat hidup dalam keanekaragaman dan kedamaian dengan adanya kesamaan di dalam perbedaan. 2. Tidak bersifat sektarian dan inklusif, yaitu tidak dibenarkan bahwa diri atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat, paling diakui oleh yang lain. 3. Tidak bersifat formalitas, yaitu tidak hanya menunjukkan sebuah perilaku kaku dan semu, namun sifatnya universal dan menyeluruh yang dilandasi oleh rasa saling mencintai, menghormati, saling percaya, dan rukun antar sesama. 4. Bersifat konvergen, yaitu segala macam keanekaragaman yang ada, bila terjadi masalah tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi haruslah dicari satu titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan menjadi satu. Masih prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika akan tercapai bila rakyat dan seluruh komponen mematuhi prinsip-prinsip yang sudah disebutkan di atas. Perilaku inklusif. Artinya apa? Seseorang atau kelompok haruslah menganggap bahwa dirinya sedang berada dalam populasi yang luas, sehingga tidak melihat dirinya melebihi orang lain. 2. Mengakomodasi sifat pluralistik. Ditinjau dari keanekaragaman yang ada di dalam negeri ini, maka sepantasnya lah bila Indonesia adalah bangsa dengan tingkat pluralistik yang terbesar di dunia. Hal inilah yang membuat kita disegani oleh bangsa lain di dunia. Hal ini harus dipergunakan dengan baik, jika tidak maka akan terjadi disintegrasi dalam bangsa ini. Tidak mencari menangnya sendiri. Prinsip menghormati pendapat orang lain dalam suatu kebinekaan haruslah ditegakkan, meskipun memang tidaklah mudah, apalagi dengan diberlakukannya sistem demokrasi yang segenap rakyat bebas untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. 4. Musyawarah untuk mufakat. Untuk mencari inti kesamaan dari berbagai pendapat haruslah ditetapkan dalam musyawarah. Di dalam musyawarah, segala macam gagasan yang timbul akan diakomodasikan dalam kesepakatan, sehingga kesepakatan itulah yang mencapai mufakat antar pribadi atau kelompok. 5. Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Rasa rela berkorban akan terbentuk dengan dilandasi rasa kasih sayang dan saling mengasihi. Jauhilah rasa benci, karena hanya akan menimbulkan konflik dalam kehidupan. Oke teman-teman, sekian tema atau rangkuman materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat belajar, ingat moto Diktat Channel 3B. Jangan lupa berdoa, berikhtiar, dan bertawakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.